Oke, halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tree. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Tentu saja masih konsep dan teori dulu dari tree ini. Jadi di sini aku akan membahas perbedaan dari semua jenis tree yang ada. Nah, di sini tuh sebagai informasi ada 4 jenis tree yang aku tahu, yaitu binary tree, ada complete binary tree, full binary tree, dan juga skew binary tree. Nah, bedanya apa? Tentu saja, masing-masing dari jenis itu pasti ada bedanya. Oke, sekarang akan kita bahas. Jadi dimulai dari yang pertama, seperti yang kalian lihat pada layar, yaitu binary tree. Oke, jadi binary tree ini yang paling umum digunakan dan juga paling sering digunakan. Nah, jadi binary tree ini apa? Nah, binary tree ini adalah tree atau sebuah tree yang punya syarat bahwa tiap node itu hanya boleh memiliki maksimal 2 subpohon. Dan kedua subpohonnya ini harus terpisah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Gitu. Nah, jadi node itu apa? Node itu ini, yang paling ini. Node itu ini, semua ini node. Nah, ini node. Nah, kenapa maksimal 2 itu yang mana maksudnya? Jadi ini, itu disebut dengan root ya, atau akarnya. Jadi ini paling ujungnya lah. Nah, jadi setiap ini tuh harus maksimal punya 2 subpohon aja, seperti ini. Ini kan 2, nah ini 2. Jadi nggak boleh nambah lagi 1 gitu. Seret. Nambah lagi 1 gitu ya. Nah, nggak boleh. Ini juga maksimal 2 dan harus terpisah ya. Terpisah seperti ini. Nah, ini juga. Dan ini 1 boleh, karena kan memang maksimal cuma 2. Ini juga tidak ada, nggak apa-apa. Karena emang maksimal 2 ya, bukan minimalnya. Gitu. Oke, itu untuk binary tree. Semoga sampai sini sudah terbayang. Selanjutnya apa? Yaitu full binary tree. Nah, apa itu full binary tree? Nah, jadi dia itu adalah sebuah tree yang dimana semua node kecuali leaf ya pasti memiliki 2 anak dan tiap subpohon itu memiliki panjang path yang sama. Oke, tadi aku ada sempat mention tentang leaf. Leaf itu apa? Leaf itu daun ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi itu adalah ujung dari si node-nya ini. Ini yang disebut dengan leaf. Jadi dia tuh pasti punya 2 anak ya. Ini harus punya 2 anak ya. Si root-nya ini harus punya 2 anak. Ini juga harus punya 2 anak. Ini juga harus punya 2 anak. Kecuali yang di ujungnya ini ya. Atau si ini. Anak bungsu ini ya. Ini jadi yang paling kecil ini nggak harus punya 2 anak. Nggak wajib tuh. Jadi kalau dia misalnya ada anak ya harus 2 anaknya gitu. Jadi misal kalau punya anak ya harus 2 gitu ya. Oke. Dan panjang petnya harus sama. Yang dimaksud panjang pet tuh yang ini. Ini harus sama, sama-sama punya 2 anak. Ini juga harus sama-sama punya 2 anak. Dan kalau ini punya 2 anak, ya coba aku praktekin sedikit. Ini punya 2 anak. Nah, anggap aja ada anaknya lah. Ini juga harus punya 2 anak. Nah, yang di sebelahnya juga gitu. Ini juga harus. Nah, jadi kalau saudaranya melahirkan, ya kita juga harus ikut melahirkan gitu. Kita harus juga ikut punya anak ya. Paham lah ya? Oke. Itu dia untuk pembahasan tentang full binary tree. Jadi semoga terbayang. Intinya harus sama. Sisi kiri, sisi kanan. Dan harus punya 2 anak gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada complete binary tree. Nah, ini apa lagi nih? Dia ini tree yang mirip seperti yang sebelumnya aku bahas, yaitu full binary tree. Cuman tiap subtree ini boleh memiliki panjang path yang berbeda ya, seperti yang kalian lihat ini. Dan tiap node-nya itu kecuali leaf ya. Leaf itu yang nih, yang terakhir ini. Yang paling bawah ini. Jadi kecuali leaf, dia tuh memiliki 2 anak. Jadi harus memiliki 2 anak. Dia boleh tidak punya anak, tapi sekalinya punya anak harus 2. Nah, gitu. Dan kalau ini punya anak juga, ya misalnya punya anak, ini nggak wajib punya anak. Beda dengan ini yang tadi. Dia walaupun misalnya nih saudaranya itu punya anak, ya ini kita harus juga ada anaknya gitu. Jadi harus sama lah panjangnya seperti ini. Harus seimbang gitu. Ini juga, ini bedanya gitu yang tadi aku bilang. Dia nggak wajib punya anak. Ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, panjang PT itu boleh berbeda. Seperti ini. Ini juga nggak wajib ada gitu. Nah, boleh kayak gini gitu. Ini complete binary tree ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu yang namanya skew binary tree. Nah, ini agak berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi skew binary tree itu adalah
binary tree yang semua node-nya, tentunya kecuali leaf, itu hanya memiliki satu anak. Oke. Jadi dia tuh setiap node-nya ini atau setiap root-nya ini tuh harus punya satu anak. Satu, ini juga satu, kecuali leaf ini atau elemen yang paling ujungnya ini loh, ya, anak yang paling ininya, paling akhir, paling bawah gitu. Jadi intinya dia harus punya satu anak, jadi satu 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 gitu, nggak boleh bercabang seperti ini, ya. Ini nggak boleh ada, ini juga nggak boleh ada gitu. Jadi seperti ini namanya skew binary tree. Oke, semoga sampai sini kebayang ya. Jadi seperti itu untuk skew binary tree. Terus yang akan kita bahas nanti jenis yang mana? Oke, di video sebelumnya kita sudah sempat bahas untuk yang akan kita pakai di implementasi nanti, yaitu yang ini. Yang paling sering digunakan dan yang paling umum digunakan, yaitu binary tree. Ini yang normalnya. Ya. Oke, gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan kita tentang jenis-jenis dari binary tree ini sampai di sini aja. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dari binary tree. Tadi sudah sempat aku mention ada dua istilah yang belum aku jelasin. Nah, itu akan kita jelasin di video berikutnya. Oke, seperti apa pembahasannya? See you in the next video.